Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Kak Adi Kurniawan, kakak dari kampus Tikes Dr. Subandi Jember. Nah, di sini kakak akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai bagaimana sih caranya adik-adik untuk memilih jajanan yang sehat pada saat adik-adik di sekolah. Nah, pasti adik-adik akan bertanya, Kak, apakah ada jajanan yang tidak sehat? Dan kenapa kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat? Nah, kakak nanti akan beritahu bagaimana sih efeknya atau akibatnya jika adik-adik makan makanan yang tidak sehat. Nah, sebelum kakak mulai, kakak akan bertanya dulu kepada adik-adik, apakah adik-adik senang membeli jajanan di depan sekolahan atau lebih senang di kantin? Nah, pasti adik-adik akan menjawab lebih suka membeli jajanan di luar sekolah. Karena apa? Jajanan di luar sekolah itu menarik-narik dan warnanya lebih terang-terang dan mencolok. Nah, di sini kakak akan memberikan tips atau cara-cara untuk memilih jajanan yang sehat di sekolah. Nah, kakak kasih tahu. Yang pertama itu ciri-cirinya adalah rasanya sangat tajam. Apabila adik-adik membeli makanan di sekolahan dan itu rasanya sangat tajam, baik rasa manis, asam, ataupun rasa pedas, nah itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, yang kedua itu berbau apek. Sebelum adik-adik membeli makanan, adik-adik cek dahulu baunya itu rasanya apek atau tidak, karena bau apek itu menunjukkan bahwa makanan itu tidak sehat dan sudah kadaluarsa. Nah, pasti adik-adik akan bertanya, Kak, bagaimana cara mengetahui makanan itu kadaluarsa atau tidak? Nah, di sini kakak akan beritahu bagaimana sih cara mengetahui makanan itu kadaluarsa atau tidak. Nah, caranya gampang banget. Adik-adik sebelum makan itu cek kemasannya. Di kemasan jajanan itu biasanya tertera tanggal expired atau kadaluarsa jajanan tersebut. Nah, itu sangat penting loh adik-adik. Kenapa? Karena jika adik-adik mengonsumsi makanan yang expired atau kadaluarsa, nah itu sangat buruk bagi tubuh adik-adik. Nah, yang keempat yaitu ciri-cirinya itu makanan itu sangat kenyal. Contohnya pada apa? Pada makanan cilok. Nah, pasti adik-adik suka banget sih makanan-makanan yang cilok kan? Nah, di sini kakak sarankan agar adik-adik tidak terlalu sering mengkonsumsi makanan seperti cilok dan makanan yang sangat kenyal lainnya. Nah, yang terakhir, adik-adik bisa melihat dari warnanya. Jika warnanya tidak mencolok, itu menandakan makanan itu tidak sehat. Nah, biasanya kalau warna ini biasanya terdapat di minuman-minuman yang adik sering beli di sekolahan. Nah, di sini selanjutnya kakak akan menjelaskan akibat dari suka mengkonsumsi jajanan-jajanan yang kurang sehat. Nah, di sini biasanya akan muncul beberapa keluhan atau penyakit yang akan dialami adik-adik jika mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Nah, yang pertama itu adik-adik akan sering merasakan pusing. Yang kedua, yaitu adik-adik akan sering merasakan rasa mual dan muntah. Yang ketiga yaitu adik-adik akan mengalami diare. Dan yang keempat, adik-adik akan mengalami sakit perut. Nah, dari sini adik-adik pasti akan bertanya, Kak, apakah di sekolahan tidak boleh jajan atau tidak jajan? Di sini kakak kasih tahu bagaimana tips cara jajan yang sehat. Nah, yang pertama adik-adik bisa jajan di kantin. Karena apa? Karena di kantin makanannya itu sudah pasti sehat. Karena di situ kantin sudah diberikan izin oleh sekolah untuk menjual makanan-makanan yang sehat. Nah, yang kedua yaitu hindari makanan-makanan yang dibungkus oleh koran atau kertas bekas. Karena apa? Kan kita tidak tahu koran atau kertas bekas yang dipakai untuk membungkus makanan itu dulunya dipakai untuk apa kan? Biasanya di kertas atau koran bekas itu biasanya banyak bakteri-bakteri yang menumpuk loh. Nah, yang ketiga yaitu sarapan pagi. Adik-adik sebelum berangkat sekolah dibiasakan sarapan pagi terlebih dahulu. Karena apa? Menurut penelitian yang kakak baca, sarapan pagi itu bisa meningkatkan kecerdasan otak loh. Nah, yang keempat, jika adik-adik tidak sempat sarapan pagi,
adik-adik bisa bawa bekal dari rumah. Nah, adik-adik bisa minta tolong ibu untuk memasakkan bekal dari rumah yang enak dan sehat. Nah, sebelum kakak mengakhiri presentasi, kakak berpesan selalu ingat apa yang kakak sampaikan tadi. Tetap jaga kesehatan dan tidak jajan sembarangan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.